Hasil Persib vs Dewa UTD seri 1-1, Maung Bandung gagal ke final. Hasil Persib Bandung vs Dewa United berakhir imbang 1-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2025. Dengan demikian, Maung Bandung dipastikan gagal lolos ke laga final karena mengakhiri babak grup dengan 1 poin, sedangkan Port FC sudah punya 3 poin. Dewa United mendominasi Persib sejak awal pertandingan, tapi peluang pertama Dewa baru datang di menit 10 saat sepakan kaki kiri Taisei Marukawa masih melambung di atas gawang Persibek. Situasi sempat berubah saat Casio diganjar kartu merah langsung oleh wasit Askar Najafalif asal Uzbekistan. Kartu merah itu muncul setelah Casio sebagai orang terakhir dianggap menyikut Zulkifli Lukmansyah saat keduanya beradu kecepatan. VAR sempat melakukan intervensi tapi kartu merah tetap menjadi hadiah bagi debut Casio. Hasil dari pelanggaran itu berbuah tendangan bebas bagi Persib yang dieksekusi Luciano Guaicochea, namun arah bola melebar dari gawang Sonny Stevens. Tidak berselang lama giliran bola sepakan William Barros yang juga melebar dari gawang. Setelah itu Persib justru kehilangan momentum dan kendali permainan menjadi milik 10 pemain Dewa. Memasuki menit 33, peluang bagus diperoleh Dewa saat tendangan bebas Alexis Mesidoro masih ditepis Persibek. Aksi individu Taisei Marukawa 6 menit kemudian menciptakan bahaya besar bagi pertahanan Persib. Umpan silang Marukawa disambut tandukan Alex Martins yang berdiri bebas di depan gawang. Tapi, dengan luar biasa Persibek bisa terbang menepis bola. Ada 2 peluang lagi tercipta jelang akhir babak pertama melalui Barros dan Martins, tapi keduanya gagal membidik target dengan tepat sehingga babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Persib coba lebih berani menguasai bola. Menghadapi 10 pemain, Persib tentu harus lebih dominan walau itu tidak terjadi dalam 26 menit tersisa babak pertama sejak Casio mendapatkan kartu merah. Beberapa peluang diperoleh Persib termasuk dari sepakan Barros di menit 52 yang bisa diamankan Stevens. Kerjasama William dan Barros beberapa menit kemudian juga masih belum membuahkan hasil. Gol yang dinanti Persib akhirnya lahir di menit 66. Menerima umpan dari Berginho, William melepaskan tendangan plasing mendatar dari luar kotak penalti. Stevens gagal mengantisipasi datangnya bola sehingga si kulit bundar melesak masuk ke sudut kanan gawangnya. Setelah gol tersebut, Persib semakin gencar menekan pertahanan Dewa. Barros mendapatkan peluang lagi di menit 78 saat tembakannya tepat mengarah ke pelukan Stevens. 3 menit kemudian giliran sepakan Berginho yang masih melebar. Bukan berarti Dewa tidak memiliki peluang sama sekali. Melalui umpan silang Adi Setiawan di menit 83, bola disambut tandukan tipis Septian Bagaskara yang melebar dari gawang Pribek. Dewi Fortuna akhirnya memihak Dewa United di injury time saat sepakan Egy Maulana Fikri terhadang tangan Deddy Kusnandar di kotak penalti. Wasit memberikan hadiah penalti bagi Dewa yang sukses dieksekusi dengan sempurna oleh Egy. Sepakan Egy mampu mengecop Persibek yang bergerak ke arah sebaliknya dari laju bola. Tidak ada tambahan gol tercipta hingga akhir laga. Hasil ini membuat Persib dipastikan gagal lolos ke partai final Piala Presiden 2025. Evaluasi Bojan Hodak atas hasil Persib di Piala Presiden 2025. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak melakukan evaluasi terhadap performa timnya di Piala Presiden 2025. Dalam 2 laga yang dijalani, Persib gagal meraih kemenangan dengan hasil 1 kali tumbang dan 1 hasil seri. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Bojan Hodak mengatakan timnya sudah menunjukkan perkembangan yang bagus. Meski gagal meraih kemenangan di 2 laga, secara progres Persib Bandung menuju arah yang positif. Saya pikir kami sudah bermain lebih baik melawan Dewa United dari laga sebelumnya kalah 0-2 dari Port FC, tutur Bojan Hodak. Kendati sudah mengalami peningkatan, Bojan Hodak meminta pemainnya harus tetap banyak belajar. Pasalnya, di laga kontra Dewa United, Persib Bandung gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain sejak awal babak pertama karena terlalu buru-buru. Dengan persiapan pramusim menyisakan waktu 1 bulan, Bojan yakin timnya dapat mencapai peak performance saat kompetisi resmi bergulir.
Dia pun banyak belajar dari 2 laga Piala Presiden 2025, dan akan terus berusaha meraih hasil lebih baik di tiap laga. Tapi, yang pasti kami harus banyak belajar lagi dari setiap pertandingan, termasuk pertandingan malam ini melawan Dewa United. Secara keseluruhan semuanya sudah cukup baik di masa persiapan ini, ujar pelatih asal Kroasia tersebut. Sementara itu, mengenai kegagalan timnya meraih kemenangan di 2 laga yang dijalani di Piala Presiden 2025, Bojan Hodak tidak risau. Dia menyebut turnamen pramusim dimanfaatkan Persib Bandung untuk mengembalikan kondisi fisik pemain dan membangun kerjasama. Pasalnya, Persib Bandung musim ini melakukan perombakan skuad besar-besaran. Bahkan, dari 8 pemain asing musim lalu tidak ada yang dipertahankan meski memiliki peran penting dalam keberhasilan Persib menjuarai Liga 1. Tidak hanya pemain asing, sejumlah pemain lokal juga dilepas dan diganti dengan pemain baru. Tak hanya itu, sejumlah pemain juga belum berada dalam kondisi fisik terbaik karena baru pulih dari cedera seperti Deddy Kusnandar dan Febri Haryadi. Kami ambil hikmahnya di 2 pertandingan ini, baik hal yang positif atau kekurangan-kekurangannya juga, kami masih ada waktu untuk memperbaiki itu semua, tutup pelatih yang meraih gelar back-to-back bersama Persib Bandung ini. Reaksi Nick Kuiper dapat sorakan bobotoh saat lawan Persib Bandung, sentil perjuangannya dulu. Bintang baru Dewa United, Nick Kuiper merespons soal dirinya dan Edo Febriansyah yang mendapatkan sorakan dari bobotoh Persib Bandung. Keduanya mendapatkan sorakan, dari bobotoh sepanjang mereka bermain dalam laga lanjutan Piala Presiden 2025 antara Persib Bandung vs Dewa United. Pertandingan tersebut pun berakhir dengan skor 1-1. Sorakan itu menjadi sinyal bahwa kandang Persib Bandung tidak boleh jadi arena yang nyaman untuk setiap lawan yang datang. Termasuk bagi Nick Kuiper dan Edo Febriansyah, meskipun mereka adalah legenda yang pernah membawa Persib Bandung juara Liga 1 back-to-back untuk musim secara berurutan. Bagi Nick Kuiper, teror berupa sorakan tersebut merupakan bagian dari permainan. Reuni seperti datang terlalu dini bagi bek jangkung asal Belanda tersebut. Sebagaimana diketahui, pada bulan Mei tahun 2025 lalu, ia masih mengangkat piala bersama Persib Bandung. Namun, 2 bulan kemudian, Kuiper kembali ke Bandung sebagai lawan yang disoraki. Satu-satunya yang bisa saya katakan adalah saya menikmati waktu, saya sangat senang untuk kembali ke Bandung, kata Kuiper, dikutip dari Kompas.com. Saya memainkan permainan yang luar biasa, stadionnya sudah penuh seperti biasanya Bandung selalu seperti itu, paparnya. Ia tidak memiliki kata-kata buruk untuk publik si Jalak Harupat yang menyorakinya sepanjang pertandingan. Menurutnya, itu hal yang wajar dan normal, jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa yang buruk, ini adalah bagian dari sepak bola, ucapnya. Kuiper berharap, bobotoh tak melupakan momen kejayaan yang pernah ia perjuangkan sama-sama di Persib beberapa tahun ke belakang. Saya berharap mereka tidak akan lupa apa yang kita lakukan beberapa tahun yang ke belakang. Tapi saya pikir ini adalah bagian dari permainan, jelasnya. Beberapa orang mungkin ada yang tak suka melihat dirinya hengkang dan memilih Dewa United sebagai destinasi baru. Kuiper menekankan bahwa ini adalah sebuah pilihan. Ia akan melanjutkan hidup dan berjuang bersama Banten Warriors di tangan pelatih yang senegara dengannya Jan Oldery Kering.